Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mendorong Beato Dionysius dan Redemptus untuk menaburkan benih sabdamu di Indonesia sampai menyerahkan nyawa demi namamu. Tanamkanlah semangat mereka dalam hati kami agar kami pun gigih mewartakan sabdamu di tengah masyarakat. Semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini mendorong kami untuk bisa meneladan Beato Dionysius dan Redemptus dengan gagah berani menjadi saksi iman dimanapun kami berada. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Gereja Semesta memperingati dua orang kudus yang pernah berkarya di Indonesia, khususnya di daerah Aceh, yakni Beato Dionysius dan Redemptus. Dionysius lahir pada tanggal 12 Desember tahun 1600 di Honfleur, Prancis. Ia ditabiskan menjadi imam pada tahun 1637. Sedangkan Redemptus lahir pada tanggal 15 Maret tahun 1598 di Paredes, Portugal. Pada tahun 1615, ia bergabung dengan biara Karmel di Goa, India, sebagai seorang bruder. Di biara inilah ia bertemu dengan Dionysius. Pada tahun 1638, mereka berdua ikut serta dalam misi diplomatik yang berangkat ke Aceh. Setibanya di Aceh, mereka disambut Sultan Aceh dengan ramah. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang Belanda menghasut Sultan dengan menyebarkan berita bahwa orang-orang Portugis datang untuk menyebarkan agama Katolik. Karena itu Sultan memutuskan untuk menghukum mati mereka. Pastor Dionysius dan Bruder Redemptus menjadi martir pada tanggal 27 November tahun 1638. Keduanya menyongsong kematian mereka dengan iman yang teguh. Mereka bagaikan orang bijaksana yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Yesus, sehingga memiliki fondasi hidup yang kuat dan mampu bertahan dalam tantangan dan godaan serta badai kehidupan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan,
Apa keuntungannya mendirikan rumah di atas batu? Keuntungannya dijelaskan oleh Yesus, yaitu bahwa rumah yang didirikan di atas batu akan tetap bertahan walaupun hujan turun dan banjir datang. Bacaan ini cocok dengan situasi kita akhir-akhir ini. Banyak hujan, banjir, dan longsor di mana-mana. Yesus memakai gambaran rumah yang dibangun di atas batu sebagai perumpamaan tentang orang yang mendengarkan dan melaksanakan sabdanya. Yang ingin ditegaskan Yesus adalah jangan hanya sekedar tahu dan jangan hanya sekedar mendengarkan sabdanya, karena yang terpenting adalah melaksanakan dan mengamalkannya dalam hidup nyata sehari-hari. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Beato Dionysius dan Redemptus tidak hanya mendengarkan tetapi juga melaksanakan perkataan Yesus. Karena itu hidup mereka kokoh dan tetap bertahan ketika datang kesulitan, tantangan, dan bahkan ancaman kematian. Mereka berani menghadapi kemartiran karena fondasi hidup mereka sungguh kuat, yakni dengan melaksanakan sabda Tuhan. Rupanya kesejatian hidup kita sebagai seorang beriman terletak pada fondasi hidup kita. Kita harus memiliki fondasi hidup yang kokoh dan teguh, yakni dengan melaksanakan sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jika kita mendengar serta melaksanakan sabda Tuhan, kita akan mampu bertahan menghadapi badai-badai dan banjir persoalan dalam hidup ini. Selamat bermenung, Tuhan memberkati. Ya Tuhan, semoga kami dapat meneladani Beato Dionysius dan Redemptus yang tidak hanya mendengarkan tetapi juga melaksanakan sabda-Mu. Bantulah kiranya kami agar sanggup melaksanakan sabda-Mu, sehingga kami juga memiliki fondasi hidup yang kuat, bertahan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan ini. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.